Shalom JK Mawar Sharon, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, sebagian baru bangun ya saudara. Saudara, kita belajar untuk menghormati hadirat Tuhan ya saudara. Saya punya pengalaman ketemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan untuk ketemu Bapak Presiden, walaupun dia adalah seorang yang merakyat, orang yang sangat luar biasa rendah hati, tetap saja namanya ada protokoler. Ada namanya protokoler, artinya apa? Begitu dia masuk ke ruangan, langsung ada seruan aba-aba gitu ya. Bapak Presiden Republik Indonesia akan memasuki ruangan. Silakan saudara untuk bangkit berdiri dan memberikan sikap hormat. Langsung kita semua bangkit berdiri dan cara berdiri kita dan memandang itu beda, saudara. Nah, saya mau bagikan ini, saudara. Kalau rasa hormat kita kepada Tuhan itu kurang dari itu, saudara. Jangan harap pernah mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Amin. Karena honor itu selalu mendahului yang namanya berkat. Pada saat kita menghargai atau memberikan value kepada yang semestinya mendapatkan value, kita akan mendapat berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi pagi hari ini saya percaya setiap dari kita punya ekspektasi. Amin. Bahwa kalau kita ketemu Tuhan, hidup kita pasti diubahkan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Oke, pagi hari ini kita terus berbicara mengenai start healthy atau memulai dengan sehat. Dan selama 2 minggu Pastor Albert sudah menyampaikan tentang healthy identity. Dan minggu lalu menyampaikan tentang jiwa yang sehat. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan, ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan. Karena saya betul-betul rindu supaya setiap dari kita di tahun 2022 ini betul-betul mengalami yang namanya pemulihan, mengalami yang namanya healthy. Amin. Nah, saudara, untuk itu kita harus mengerti bahwa ada satu prinsip yang sangat benar dalam Alkitab yang pagi hari ini kita akan belajar. Karena jujur saya baru menyadari ini juga dalam perjalanan kehidupan saya. Saya masuk tahun 2022 juga bukan dalam kondisi yang sehat, saudara. Sama seperti kebanyakan dari saudara-saudara. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat akhir 2021 pada waktu saya bangun pagi, tiba-tiba saya menyadari bahwa mata saya yang sebelah kiri ini bengkak, saudara. Bengkak, pertama yang gatal, saya pikir biasa, orang Jawa bilang timbilen gitu ya. Saya tunggu 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh. Kemudian setelah beberapa hari nggak sembuh, saya mulai cari obat. Saya mulai cari salep, saya mulai cari namanya tetes mata. Di apotik saya mulai tanya, saya mulai pakai obat tersebut. Dan berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu lebih enggak sembuh-sembuh juga, saudara. Jadi sudah hampir masuk ke tahun 2022 masih bengkak mata saya. Sampai akhir tahun ibadah Natal itu mata saya masih bengkak. Sampai akhirnya awal tahun 2022 saya nyerah juga, saudara. Dan saya akhirnya memutuskan untuk konsultasi ke dokter mata. Oke, setelah itu saya ceritakan masalahnya, berapa lama, kondisinya seperti apa. Dia kemudian melihat kondisi mata saya. Dan kemudian dia menyarankan beberapa hal. Salah satunya adalah untuk saya mengkompres mata saya yang bengkak itu dengan kain yang direndam dengan air panas, dikompres dengan air panas, air hangat maksudnya. Selama 5 menit 3 kali sehari. Saya lakukan itu karena anjuran konsultasi dari dokter. 1-2 hari, saudara, apa yang terjadi? Mata saya mulai berangsur-angsur sembuh, saudara. Padahal selama 1 minggu lebih, saya sudah coba segala macam salep mata, saya sudah pakai segala macam tetes mata, dan enggak sembuh. Pagi hari ini saya mau yakinkan saudara pagi hari ini bahwa saya tidak akan nyebut merek, tidak akan nyebut merek tetes mata atau tidak akan menyebut merek salep,
karena bukan itu yang gagal menyembuhkan mata saya. Tetapi yang membuat mata saya tidak sembuh adalah karena saya tidak tahu kondisi yang sebenarnya dari mata saya. Saya bisa pakai obat yang paling canggih, yang paling mahal di apotek, saya bisa cari, saya bisa beli, saya pakai, saya jamin gak akan sembuh, saudara. Tetapi resep yang diberikan oleh dokter tidak perlu bayar, cuman cukup kompres, saudara. Dan dalam 2-3 hari sembuh. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman yang hampir sama dengan itu? Anda coba dengan hal-hal yang Anda tahu gak sembuh-sembuh, tapi dengan resep yang sederhana, yang murah, bahkan dalam tanda kutip gratis, Anda sembuh. Pertanyaannya kenapa? Nah, itulah yang saya ingin bahas pagi hari ini. Where am I? Di manakah saya? Pagi hari ini kalau Bapak Ibu selama bertahun-tahun terakhir ini ingin merindukan adanya terobosan dalam kehidupan Anda. Anda bosan dengan kehidupan Anda, berkata dari tahun ke tahun, resolusi demi resolusi, hasilnya sama terus. Punya niat, punya tujuan, punya visi. Tapi waktu mengakhiri tahun itu, Anda menyadari bahwa Anda masih dalam keadaan yang sama saja. Saya ingin menyampaikan pesan di dalam hal itu. Persoalannya bukan apa yang Anda lakukan kurang hebat atau kurang luar biasa. Bukan karena obat yang Anda beli itu kurang mahal, kurang terkenal mereknya. Persoalannya adalah where am I? Persoalannya adalah di manakah saya? Saya ingin ajak untuk kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Mari saya undang terutama untuk yang merasa laki-laki di ruangan ini boleh bangkit berdiri, kita membaca Alkitab firman Tuhan bersama-sama. Yang merasa laki-laki aja ya, 1, 2, 3, bangkit berdiri. Yuk kita baca 3 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Terima kasih sudah mewakili kita semua. Ya, silakan duduk para laki-laki, para pria di ruangan ini. Kenapa saya minta Anda untuk bangkit berdiri? Karena orang selalu bilang gara-gara Adam atau manusia laki-laki pertama, kita semua jatuh dalam dosa. Ya, karena Adam mengambil keputusan untuk melanggar perintah Tuhan, kita semua berada di dalam kondisi seperti ini. Sebetulnya bukan cuma Adam ya, tapi juga ada andil yang lain juga ya, tapi kita tidak akan bahas. Tapi pagi hari ini saya ingin kita membaca dan betul-betul mencermati apa yang Tuhan sampaikan. Kayak di ayat 9, kita kembali ke ayat 9, dikatakan sebelumnya itu balik dulu ke ayat 8. Ketika mereka ini siapa? Manusia laki-laki dan perempuan. Mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia. Sampai sini dulu. Berarti mereka cukup punya pengenalan akan Tuhan, sehingga baru dengar bunyi langkahnya aja mereka sudah tahu siapa yang datang, betul enggak? Manusia, Adam dan Hawa pada waktu itu, mereka hidup bergaul dengan Tuhan sedemikian rupa, sehingga pada waktu Tuhan berjalan aja, dia tahu siapa yang jalan. Pernah enggak saudara Anda di rumah, Anda lagi di kamar, ada orang yang jalan di bawah, dan Anda bisa nebak siapa yang jalan.
Saya percaya kalau Anda bisa nebak, berarti Anda kenal sekali dengan orang tersebut. Amin? Betul nggak? Kalau Anda kenal dengan langkahnya, Anda tahu pasti bergaul akrab dengan orang tersebut. Begitu juga dengan Tuhan. Indikasi kedua adalah ayat 8, dikatakan di hari yang sejuk. Sepertinya ini bukan pertama kali Tuhan berjalan. Sepertinya disiratkan di ayat ini bahwa sudah sering Tuhan itu datang ke taman itu dan berjalan-jalan dengan manusia di hari yang sejuk. Ya, artinya Tuhan itu punya fellowship yang akrab dengan manusia. Itu sesuatu yang rutin, kelihatan nih ya kalau dari ayat ini. Sehingga mereka tahu persis siapa yang datang dan di waktu apa. Nah, di sini saya ingin membawa kita di ayat yang ke-9, di pokok perenungan kita pagi hari ini. Tuhan memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Saudara, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu pagi hari ini, kalau boleh, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Amin. Tuhan yang kita sembah juga adalah Tuhan yang maha tahu. Setuju enggak? Yang setuju cuma beberapa orang. Yang sini setuju enggak? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tahu. Setuju? Pertanyaan saya sederhana pagi hari ini. Kenapa Tuhan bertanya? Kalau Tuhan maha tahu, kenapa dia bertanya? Ada pepatah bilang, malu bertanya, sesat di kampung gitu ya, sesat di jalan. Kita bertanya karena kita tidak tahu. Apakah Tuhan juga tidak tahu? Pagi hari ini, mengapa Tuhan bertanya? Kalau Tuhan maha tahu, kenapa pakai tanya? Saudara, Tuhan tidak pernah butuh informasi, saudara. Saya jamin itu. Sampai kapanpun Tuhan tidak pernah butuh informasi. Saya ingin sampaikan dari pengalaman saya, kalau Tuhan pernah tanya dalam hidup Anda, dia tidak butuh informasi. Dia sudah tahu semuanya, saudara. Tidak perlu jawaban Anda. Kenapa dia bertanya? Karena dia ingin Anda sadar. Yuk sama-sama katakan, sadar. Sadar. Jadi tujuan dari pertanyaan Tuhan itu bukan untuk dia. Tujuan dari pertanyaan Tuhan itu tidak pernah untuk cari informasi. Tidak pernah untuk dia. Tidak mungkin. Tetapi tujuan Tuhan bertanya adalah untuk yang ditanya supaya sadar enggak di mana dia berada. Saudara, kita seringkali tidak sadar di mana kita berada. Kalau Anda lihat gambar ini adalah gambar peta sebuah mall. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang di sini suka nge-mall? Tidak ada yang suka nge-mall? Oke, saya sukanya ke gereja semua ya saudara ya. Amin. Nah saudara, kalau Anda ke Jakarta dan Anda pergi ke mall yang besar, ya di sana banyak mall yang besar-besar. Satu yang muncul adalah Anda butuh yang namanya peta seperti ini, saudara. Kenapa? Karena di peta ini ada tulisan apa yang di tengah, yang merah itu. Ada yang bisa baca? You are here. Nah itu penting, saudara. Karena kalau Anda di mall yang besar, Anda ingin menuju satu toko, dan dikatakan toko ini ada di lantai sekian, blok sekian. Pertanyaan berikutnya yang mesti Anda tanya adalah, sekarang saya di mana? Betul enggak saudara? Akan sangat lucu kalau teman Anda memberikan arah kepada Anda, oh belok kiri, lurus, kemudian nanti sampai sana, kanan. Tapi Anda di tempat yang salah. Kira-kira bisa nyampe enggak saudara? Enggak mungkin saudara. Kalau Anda di lantai bawah, terus teman Anda bilang, naik ke eskalator. Nah itu betul saudara. Tapi kalau dia berkata, turun, makin gak ketemu saudara. Ya malah ketemunya mobil di parkiran. Bisa ngerti ya? Jadi kita belajar bahwa mustahil kita mencapai suatu tujuan
Kalau kita belum, sama-sama katakan yuk, menyadari di mana kita saat ini. Kalau kita belum menyadari di mana kita saat ini, kita nggak bakal sampai tujuan. Oleh karena itu saya berkata dari awal, kalau Anda bertahun-tahun punya goal, tujuan, dari tahun ke tahun lewat begitu saja, saya berani jamin, kalau Anda belum mengambil keputusan untuk sadar, biarpun tahun 2022 berakhir, saya berani jamin Anda tidak akan tetap sampai ke tujuan yang Anda inginkan. Yang percaya katakan amin. Jadi kita mengerti bahwa mengerti di mana itu sangat penting untuk kita mencapai tujuan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya sampaikan di awal tahun 2022, ini pesan yang sangat penting di hatinya Tuhan. Kenapa sih penting? Karena ini, 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata seperti ini. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ayat ini paling sering dikutip pada saat kita ngomongin konteks pertobatan. Tahukah saudara, untuk kita sadar itu bicara mengenai kerendahan hati. Menyadari itu rendah hati loh saudara. Ada begitu banyak orang yang terus tanpa sadar mengikuti ritme kehidupan, tidak pernah berhenti, tidak pernah sadar dia ada di mana. Coba ya saya tes ya pagi hari ini ya. Oke, saya mau tanya pagi hari ini, siap-siap tangan Anda untuk angkat ya kalau Anda menyetujui jawaban saya. Berapa banyak yang pagi hari ini Anda pakai sepatu mulai dari kaki kanan dulu? Tidak ada yang dari kanan dulu. Berapa banyak dari Anda yang pakai sepatu dari kaki kiri dulu? Oke, mulai sebagian. Berarti sebagian besar Anda tidak tahu ya pakai kanan apa kiri? Halo? Berarti sebagian besar nggak tahu kanan apa kiri. Kenapa? Karena Anda tidak sadar, betul nggak? Sebagian besar dari kita pakai sepatu mikir nggak? Enggak lah, masa ya hari Senin Anda mikir, oh kalau hari Senin saya mau pakai dari kiri Kak. Kalau hari Selasa hari genap ya, oh saya mau dari kanan pakainya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Nggak mungkin lah. Kenapa? Anda lakukan itu sebagai sebuah kebiasaan. Tahukah bahwa kehidupan kita itu dibangun dari kebiasaan demi kebiasaan? Sehingga apa? Tidak pernah mikir. Kita melakukan hal yang sama berulang-ulang terus. Yang tidak disadari seringkali. Membawa hidup kita bukan naik tapi turun. Itu yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Sadar itu kunci yang paling penting. Where am I? Di manakah saya saat ini? Secara spiritual, secara rohani, secara jiwani, secara kesehatan jasmani, di manakah saya? Saudara, tanpa kita mengerti, ini kita tidak akan pernah mengalami yang namanya mencapai tujuan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan gini, bahwa saat kita sadar akan akar masalah kita yang sebenarnya, seringkali kita itu sudah mencapai lebih dari 50% solusi. Pada waktu kita sadar akan apa sih yang sesungguhnya di akar masalah kita, itu kita sudah lebih dari 50%. Saudara, saya coba obat mata itu sudah berkali-kali saudara. Tapi sampai dokter itu memberikan diagnosa, kamu mengalami mata kondisi ini. Itulah gunanya dokter, memberikan diagnosa, betul enggak? Sampai dia memberikan diagnosa, saya enggak sembuh-sembuh saudara. Mau pakai obat apa aja saudara, enggak bakal sembuh. Karena apa? Enggak tahu where am I, di mana saya. Pada waktu dia menunjukkan akar masalahnya,
itu lebih dari 50%, saudara. Nah, saudara, berapa sering kita ini menyadari seperti di gambar ini, saudara. Berapa sering kita berhenti tiap pagi melakukan hal ini? Lagi ngapain, saudara? Lagi ngapain gambar ini? Oh, enggak ada gambarnya. Gambarnya mana ya? Oke, lagi ngapain? Berapa banyak dari saudara yang tidak pernah bercermin? Saya percaya semua dari kita bercermin. Kenapa kita lakukan tiap hari? Untuk menyadari kondisi kita hari itu. Betul enggak? Betul enggak? Oleh karena itu, kita harus mengerti juga bahwa firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan itu adalah ibarat cermin di dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yuk kita buka sama-sama. Saya minta tim Praise and Worship bisa naik ke panggung lagi. Kita sebentar selesai. Tetapi hendaknya kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu menipu diri sendiri. Apa? Kamu menipu diri sendiri. Kamu menipu diri sendiri. Berapa banyak dari saudara yang punya hobi untuk ditipu? Berapa banyak dari saudara yang senang untuk dirugikan oleh orang lain? Tapi seringkali kita punya hobi untuk menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, pagi hari ini Anda mendengar firman, dan tidak melakukannya, perhatikan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, ini inti pesannya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Tahukah saudara bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah hukum yang memerdekakan. Hukum yang membuat Anda hidupnya naik next level. Untuk Anda mengalami promosi. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Berapa banyak dari kita seringkali mendengar hanya untuk melupakannya, betul enggak? Mendengar hanya untuk melupakannya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Sama-sama katakan berbahagia. Ayo coba tunjukkan senyum Anda tanpa menunjukkan bibir Anda. Coba ke sebelah Anda. Bahagia tuh kayak gini loh. Ya, tanpa menunjukkan membuka masker Anda ya. Oke. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, pagi hari ini pesan yang sederhana untuk kita menyadari where am I. Beberapa tahun yang lalu, saudara, saya mengalami masalah keuangan yang sulit banget. Rasanya tiap bulan itu rasanya minus dan makin buruk. Sampai kemudian saya mengambil keputusan untuk ikut seminar. Dan setelah seminar saya memutuskan untuk beli buku yang dia seminarkan, saudara. Saudara, butuh namanya kerendahan hati untuk saya beli buku itu. Kenapa? Karena selama ini saya merasa hebat. Saya S2 dari Amerika di magister di dalam manajemen bisnis, saudara. Kenapa saya harus belajar lagi? Tapi pada waktu saya beli buku itu, saya menyadari di mana saya. Saya hanya banyak tahu teori, tapi saya tidak pernah mempraktekkan apa yang saya belajar. Dan betul saudara, seiring dengan waktu, saya baru nyadar di mana kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya ngalami yang namanya, begitu saya tahu, oh, coba sama-sama yuk, praktek yuk, katakan oh ya. 1, 2, 3. Oh,
Kayaknya kurang penjiwaan ya, kayak belum mengalami. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Oh, saudara, Anda butuh namanya momen seperti itu, saudara. Dalam hidup Anda. Setiap kali Anda mengalami, oh, pasti hidup Anda siap untuk naik level, saudara. Setiap kali Anda tidak pernah mengalami yang namanya, oh, sudah berani saya jamin, Anda akan muter-muter di tempat yang sama terus. Karena kebiasaan, saudara. Saudara, saya mau tutup dengan ini. Ada tempat yang mengalami kebanjiran. Ini bulan Januari lagi musim-musimnya banjir. Di tempat ini banjirnya luar biasa. Dan di perumahan itu air semakin meninggi. Sehingga warga di tempat itu mulai memindahkan barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi. Ke lantai atas, kalau yang punya lantai atas yang bisa diselamatkan, mereka coba untuk naik ke atap. Air semakin tinggi. Dan orang ini juga orang yang takut akan Tuhan. Dia mencoba menyelamatkan diri. Tapi sebelum menyelamatkan diri dia berdoa. Tuhan, aku minta Tuhan. Supaya engkau menolong aku. Supaya aku selamat dari banjir ini. Dia kemudian bergegas naik sampai ke atap, saudara. Air sudah makin tinggi, sudah sampai hampir atap, saudara. Kemudian pada waktu dia sambil menunggu pertolongan dari Tuhan, lewatlah sebuah speedboat. Ya, speedboat dari tim Basarnas mungkin. Lewat, Pak ayo ikut sini, masuk ke kapal ini. Masuk kapal ini. Dia berkata, enggak usah, saya sudah doa sama Tuhan. Tuhan akan tolong saya. Dan kapal itu pergi, saudara. Tidak lama ada sampan lewat, saudara. Sampan kayu lewat. Ternyata tetangganya ya. Dia berkata, Pak ayo cepetan ngungsi. Cepetan naik ke sini. Bapak nanti sebentar lagi akan celaka kalau airnya tambah tinggi. Dia berkata, terima kasih Pak, sungguh saya berterima kasih. Tapi tadi saya sudah doa sama Tuhan dan saya percaya sungguh bahwa Tuhan akan menjawab doa saya. Akhirnya kapal itu pun, sampan itu pergi menjauh. Dan betul saudara, airnya makin tinggi dan akhirnya orang ini tenggelam. Dan dia meninggal di dalam banjir itu, saudara. Sampai di surga itu dia datang ke Tuhan, dia langsung cepat-cepat lari, dia protes. Tuhan, saya itu sudah doa dan saya doanya sungguh-sungguh juga. Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan saya? Padahal saya doa untuk Tuhan menyelamatkan saya. Kenapa tidak tolong saya? Dan Tuhan dengan santai menjawab, anakku, kamu sadar enggak? Ya, pertanyaannya, kamu sadar enggak? Itu perahu speedboat itu aku yang kirim. Kamu sadar enggak? Sampan yang aku kirim itu dari aku. Orang itu terdiam ya, tapi sudah kadung sudah pindah alamat, saudara. Berapa banyak dari Bapak Ibu tahu orang yang modelnya seperti ini, saudara? Saya percaya, saudara, bahwa orang ini, saudara, adalah orang yang di dekat Anda, saudara. Orang yang sangat dekat Anda. Ya, orang yang sangat dekat dengan Anda, dengan orang yang sangat mengenal Anda. Coba sekali lagi lihat ke samping sekitarnya gitu, orang yang dekat dengan Anda, sangat dekat dengan Anda, dan orang yang sangat mengenal Anda. Kira-kira ini membicarakan orang mana, saudara? Coba lihat kanan kiri. Coba lihat dulu, ya belakangnya gitu. Kira-kira siapa, saudara? Siapa, saudara? Orang yang paling dekat dengan Anda dan orang yang paling mengenal Anda. Siapa, saudara? Diri sendiri, betul. Diri sendiri, saudara. Ya, saya membicarakan tentang setiap dari kita, saudara. Setiap dari kita butuh namanya sadar. Pagi hari ini saya percaya sebuah speedboat, sebuah kapal sampan sudah dikirim sama Tuhan. Kondisi apapun dalam kehidupan Anda. Apakah itu masalah keuangan, masalah hubungan, masalah keuangan, bisnis, masalah parenting, semua dimulai dari satu kunci ini.
sadar.